Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada sesi kali ini masih terkait dengan software EpiInfo versi 7. Bagi yang belum mendownload atau ingin mendownload software ini bisa diakses secara gratis ya di website CDC. Jadi CDC merupakan pengembang dari software EpiInfo ini yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengolahan data dan membuat peta ya. Nah, jadi terkait dengan materi pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan sesi yang kemarin masih di sekitar menu Create Maps. Oke, langsung kita mulai. Ya, di menu Create Maps tadi, begini tampilan awal ketika kita akan mulai membuat sebuah peta ya. Nah, pada menu di bagian kiri, nah kemarin kita sudah mencoba membuat peta dengan menu Add Base Layer ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba membuat sebuah peta dengan menggunakan menu Add Data Layer ya. Di sini ada beberapa pilihan peta yang bisa kita buat. Yang pertama itu ada Choropleth, kemudian ada Dot Density, ada Case Cluster, dan Spot Map. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin mencoba membuat sebuah peta dengan menggunakan fitur Case Cluster ya. Nah, fitur Case Cluster ini berguna untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan distribusi kasus jika ada misalnya sebuah penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang terjadi pada suatu wilayah dan berkelompok ya. Nah, seperti gambar di sini dapat kita lihat bahwa sebaran kasusnya itu ada beberapa kelompok. Nah, kita akan coba yang pertama dengan menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian nanti saya akan coba dengan menggunakan data yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke. Pertama kita mulai ya. Kita klik di sini case cluster. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus diikuti ya. Yang pertama kita memilih dulu sumber datanya itu dari mana ya, data source. Kita browse ya data source-nya. Nah, di sini database type-nya terdiri dari berbagai macam, ada EpiInfo 7 Project, ada Excel juga, ada Microsoft Access, kemudian kalau ada CSV files dan yang lain ya. Nah, inilah database tipe database yang bisa kita masukkan ke dalam software EpiInfo ini. Nah, pada data ini saya akan coba membuat dari data EpiInfo Project yang sudah disimpan di sini sebelumnya. Nah, saya cari di sini. Nah, kalau kita sudah menginstal EpiInfo 7, nah di situ sudah disediakan data-data yang sudah secara default ya bisa kita akses untuk latihan. Nah, yang pertama saya ingin contohkan ya, misalnya di sini KLB Escherichia coli. Nah, di sini formatnya adalah .prj ya. Nah, karena extension file atau tipe data yang saya buat tadi adalah EpiInfo 7 Project. Ya, ini dia. Kemudian saya buka. Nah, di sini ada form EpiInfo ya. Ada food history, no check code. Saya ingin pilih yang pertama ya. Oke, berikutnya langkah kedua. Nah, itu ada layer untuk variabel ya. Nah, di sini disediakan menu untuk memilih koordinat ya, yaitu untuk latitude dan longitude. Nah, di sini ada isian untuk mengisi koordinat garis lintang maupun garis bujur ya. Tinggal kita pilih karena di file EpiInfo tadi sudah tersimpan ya. Oke. Langkah ketiga kita memilih displaynya. Kita bisa mengatur warnanya di sini. Karena tadi ada kasus penyakit, maka saya beri warna merah ya. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita membuat case cluster ya. Nah, ini sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kita punya data atau file batas-batas wilayahnya ya, seperti di gambar di sini.
Nah, seperti gambar yang case cluster di sini. Nah, di sini kan kita nggak tahu dengan jelas batas-batas wilayahnya seperti apa. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada beberapa kasus yang berkelompok. Di sini ada angka jumlah yang menyatakan jumlah kasus ya. Di bagian sini ada 35 kasus. Yang ini ada lingkaran besar. Nah, ini menunjukkan klaster besarnya di sini ya, 220 kasus, dan ada beberapa klaster kecil yang terpisah. Nah, berikutnya yang menarik dari menu case cluster ini, kita bisa membuat time lapse ya. Jadi kita bisa mengetahui pergerakan kasusnya. Jadi mulai dari kasus pertama sampai terjadi distribusi kasus yang seperti ini, yang sangat banyak misalnya. Nah, kita bisa melihat pergerakannya dari hari ke hari ketika kita sudah mempunyai data terkait dengan waktu ya, bisa itu tanggal maupun jam. Nah, kebetulan di sini ada berupa tanggal ya. Nah, di sini ada menu pilihannya untuk create time lapse. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini ada pilihan time field ya. Untuk time field, nah di sini ada beberapa. Ada date of death atau tanggal kematian, ada onset date ya atau tanggal gejala. Nah, saya ingin coba dulu untuk tanggal gejala seperti apa mulainya kasus ini dari awal ketika gejala itu sudah muncul ya. Sekali klik OK. Nah, di sini ternyata untuk hari pertama itu ada 2 kasus yang merasakan gejala. Saya ingin lihat pergerakannya dari hari ke hari. Nah, tinggal kita klik saja di sini ya. Ada tombol play. Nah, dari 2 menjadi 5, 6, kemudian menyebar. Nah, sehingga membentuk beberapa kelompok kasus ya. Nah, pergerakan perharinya dapat kita pantau di bawah sini. Nah, hingga beberapa waktu kemudian ya. Nah, kita bisa melihat pergerakan kasusnya itu di mana. Nah, ini menu ini sangat berguna ketika kita ingin melihat mana daerah yang berisiko ya, atau misalnya mana daerah yang paling merasakan dampaknya akibat sebuah masalah kesehatan yang terjadi. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa klaster ya yang ada di kasus ini. Nah, kasus klaster yang besar itu yang pertama. Nah, di sini ya ada 220 kasus. Kemudian klaster yang berikutnya ada 35, kemudian ada 29 ya di bagian sini. Ada beberapa klaster yang terpisah dan ada satu kelompok klaster yang menumpuk di sini. Nah, menu case cluster ini dapat sangat berguna bagi kita apalagi di bidang epidemiologi untuk menjelaskan ya distribusi kasus berdasarkan tanggal mulai gejala.